Seorang sopir terjebak pesugihan buaya putih. Saat nyawanya di ujung tanduk, jimat kuno dari kakeknya membalikan kutukan. Kini, dia dihantui arwah penasaran dan dikejar dalam kegelapan. Mampukah dia bertahan dan mengakhiri teror ini? Saksikan Pesugihan Buaya Putih. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 8:45. Aku, Bimo, masih menunggu di pos satpam kantor Pak Suryo. Seharusnya, majikanku itu sudah pulang sejak tadi. Tapi ini, mobilnya masih terparkir rapi di halaman depan. Aku menghela napas panjang. Sejak 2 bulan terakhir, Pak Suryo memang sering pulang larut, bahkan kadang sampai dini hari. Ada proyek besar katanya, yang butuh perhatian ekstra. Tapi entah kenapa, firasatku selalu tidak enak setiap kali ia pulang selarut ini. Aku memandangi jam tangan yang melingkar di pergelanganku. Angka-angka di sana seolah menertawakanku, mengolok-olok betapa lamanya waktu berjalan. Biasanya, pada jam segini, aku sudah di rumah, duduk santai sambil menonton televisi atau mengobrol dengan ibuku. Sekarang, yang kutemui hanyalah kesunyian kantor yang mencekam, diselingi suara jangkrik dari semak-semak di luar. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka. Sosok Pak Suryo muncul, lengkap dengan kemeja batiknya yang biasa ia pakai. Wajahnya terlihat letih, dengan kantung mata yang menghitam. Tapi ada yang aneh, matanya, seperti ada kilatan aneh di sana, sesuatu yang tidak biasa. Aku tidak bisa menjelaskannya, hanya saja, ada aura yang berbeda. Bimo, ayo, kita jalan sekarang, katanya dengan suara serak, sedikit terburu-buru. Aku segera bangkit. Baik, Pak, kita kemana malam-malam begini? Tanyaku sambil berjalan di belakangnya menuju mobil. Pak Suryo tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Aku mengernyitkan dahi. Biasanya ia akan memberitahu tujuannya, bahkan jika hanya sekadar pergi ke rumah makan. Tapi kali ini, ia diam saja. Aku memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Mungkin ia sedang banyak pikiran. Perjalanan malam itu terasa sangat panjang. Kami meninggalkan hiruk-pikuk kota dan memasuki jalan-jalan kecil yang gelap. Penerangan jalan semakin minim, digantikan oleh kegelapan pekat yang hanya sesekali disinari cahaya bulan yang malam itu cukup redup. Pohon-pohon besar di sisi jalan tampak seperti siluet raksasa yang menari-nari di tiup angin, menambah kesan misterius pada suasana malam. Aku mulai merasa gelisah. Ini bukan arah pulang ke rumah Pak Suryo, dan juga bukan jalan menuju lokasi proyeknya. Kami semakin menjauh dari pemukiman, masuk lebih dalam ke area yang jarang dilewati kendaraan. Udara dingin mulai meresap ke dalam mobil, membuatku menggigil. Aku melirik Pak Suryo. Ia fokus menyetir, dengan tatapan lurus ke depan. Ekspresinya sulit ditebak. Setelah melewati jalan berbatu yang cukup panjang, kami akhirnya berhenti di sebuah area yang benar-benar asing bagiku. Tidak ada bangunan. Hanya hamparan pepohonan rindang dan sebuah danau yang tampak hitam di kejauhan. Kabut tipis mulai menyelimuti permukaan danau, memberinya kesan angker yang kuat. Ada bau aneh tercium di udara, seperti bau lumpur bercampur sesuatu yang amis. Jantungku berdebar lebih cepat. Perasaanku semakin tidak enak. Kenapa kami harus ke tempat seperti ini di tengah malam? Kita sudah sampai, Bimo, kata Pak Suryo tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Kita turun. Aku menelan ludah. Ada bisikan dalam diriku yang menyuruhku untuk lari, untuk tidak mengikuti perintahnya. Tapi aku hanya sopir, dan ia adalah majikanku. Aku tidak punya pilihan selain patuh. Ketika kami turun, hawa dingin langsung menusuk kulitku. Kabut di danau seolah bergerak, menciptakan bayangan-bayangan aneh. Aku bisa mendengar suara-suara aneh dari kejauhan, seperti gemericik air dan bisikan angin yang melewati dedaunan. Bukan suara yang menenangkan, melainkan suara yang membuat bulu kuduku merinding. Pak Suryo berjalan lebih dulu, menuju tepian danau. Aku mengikutinya dengan langkah ragu. Saat aku berjalan, tanganku tanpa sengaja menyentuh kalung yang selalu melingkar di leherku. Kalung itu adalah pemberian kakekku, seorang kiai yang dihormati di kampung kami. Ia selalu bilang, pakai terus ya, Bim. Ini jimat penolak bala dari kakek. Dulu aku tidak terlalu percaya hal-hal mistis seperti itu, tapi aku tetap memakainya sebagai penghormatan. Malam ini, entah mengapa, kalung itu terasa hangat,
bahkan sedikit berdenyut. Perasaan aneh itu sedikit meredakan keteganganku, memberiku sedikit ketenangan di tengah suasana mencekam ini. Tapi itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut yang mulai merayap di seluruh tubuhku. Aku merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres akan terjadi. Kabut semakin tebal, perlahan menutupi sebagian danau seperti selimut putih. Di kejauhan, aku bisa mendengar suara gemericik air yang aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan yang gelap. Perasaanku semakin tidak nyaman. Aku meremas ujung baju dengan gelisah, mataku tak lepas dari punggung Pak Suryo yang kini sudah berdiri di tepi danau, menghadap ke arah air. "Pak, sebenarnya kita mau apa di sini?" tanyaku lagi, suaraku sedikit bergetar. Hawa dingin bukan satu-satunya penyebabnya. Ada ketakutan yang merayapi setiap sendi tubuhku. Pak Suryo tidak langsung menjawab. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, seperti sedang berdoa, atau mungkin melakukan sesuatu yang lain. Mulutnya mulai menggumamkan kata-kata yang tidak bisa kupahami. Itu bukan bahasa Indonesia, dan bukan juga bahasa daerah yang kukenal. Suaranya terdengar berat, seperti mantra yang diucapkan dengan penuh konsentrasi. Bulu kuduku merinding hebat. "Apa yang Bapak lakukan?" desaku. Kini aku bisa merasakan jantungku berdebar sangat kencang, memukul-mukul dadaku seolah ingin keluar. Tiba-tiba, Pak Suryo berbalik. Wajahnya tidak lagi terlihat lelah, melainkan dipenuhi ekspresi aneh yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Matanya memancarkan kilatan merah samar di tengah kegelapan. Sebuah seringai tipis terukir di bibirnya, seringai yang membuatku merinding sampai ke tulang. "Diam, Bimo," desisnya. Suaranya kini terdengar asing, lebih dalam dan lebih berat, seolah bukan lagi suara Pak Suryo yang kukenal. "Ini untuk masa depan kita. Masa depan yang lebih baik, lebih kaya." Aku mundur selangkah. Kata-katanya, tatapannya, semua itu membuatku yakin ada sesuatu yang sangat salah. Ini bukan lagi Pak Suryoku. Ini sesuatu yang lain. Lalu, sebuah pemandangan mengerikan muncul dari balik kabut di tengah danau. Sebuah riak besar terbentuk, diikuti gelembung-gelembung udara yang memecah permukaan air. Perlahan tapi pasti, sesosok raksasa berwarna putih mulai muncul dari kedalaman. Bukan perahu, bukan juga batang pohon. Itu adalah buaya. Buaya yang sangat, sangat besar, dengan sisik putih pucat yang memantulkan cahaya rembulan. Matanya bersinar merah menyala, persis seperti mata Pak Suryo. Mulutnya yang lebar terbuka sedikit, memperlihatkan deretan gigi runcing yang menakutkan. Napasku tertahan, lututku terasa lemas. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah tercekat di tenggorokan. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Buaya putih itu, makhluk mitos yang hanya kudengar dari cerita-cerita seram, kini ada di hadapanku. Pak Suryo mengangkat tangannya lagi. Kali ini ia menunjuk ke arahku. "Ini tumbalmu," serunya lantang. Suaranya kini terdengar seperti lolongan serigala yang kelaparan. "Ambillah, dia akan membawa kekayaan tak terbatas untukku." Aku tersentak. Tumbal? Aku. Seketika, semua potongan teka-teki yang menghantuiku sejak tadi bersatu menjadi satu gambaran mengerikan. Pak Suryo tidak membawaku ke sini untuk urusan pekerjaan. Ia membawaku ke sini untuk dijadikan persembahan. Panik menguasai diriku. Aku berbalik, mencoba lari sekuat tenaga. Tapi tubuhku seolah lumpuh. Kaki-kakiku terasa berat, menolak untuk bergerak. Mungkin karena syok, atau mungkin karena ada kekuatan tak kasat mata yang menahanku. Buaya putih itu mulai bergerak maju, perlahan namun pasti, membelah kabut tebal. Setiap gerakannya memicu riak besar di danau, menciptakan suara gemuruh yang menggetarkan. Aku bisa merasakan tatapan tajamnya tertuju padaku, seolah ia melihatku sebagai santapan lezat yang sudah disajikan. Bau amis yang tadi samar, kini semakin kuat, menusuk hidungku. Itu adalah bau darah, bau kematian. Pak Suryo tertawa. Tawa yang mengerikan dan tidak manusiawi. "Kau tidak bisa lari, Bimo. Ini takdirmu. Pengorbananmu akan membuatku kaya raya." Mataku terpaku pada buaya putih yang semakin mendekat. Ukurannya sungguh luar biasa. Jauh lebih besar dari buaya manapun yang pernah kulihat di televisi. Sisik putihnya berkilauan samar di bawah cahaya bulan, memberinya penampilan yang menyeramkan sekaligus memukau. Rahangnya terbuka lebar, siap untuk menerkam.
Aku bisa melihat rongga gelap di dalamnya, seolah neraka siap menelanku hidup-hidup. Aku memejamkan mata, pasrah. Nafasku pendek-pendek, hampir tidak ada. Rasanya seperti ada tangan dingin yang mencekik leherku. Tubuhku bergetar hebat. Di detik-detik terakhir itu, aku hanya bisa memikirkan ibuku, yang mungkin akan menunggu kepulanganku dengan cemas tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Aku merasa benar-benar putus asa, tidak ada harapan. Seketika, rasa dingin yang membekukan itu seolah sirna. Sensasi hangat menyelimuti dadaku, menjalar cepat ke seluruh tubuh. Kalung jimat di leherku, yang tadi hanya terasa hangat, kini berdenyut kencang dan memancarkan cahaya samar berwarna keemasan. Cahaya itu tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat kegelapan di sekitarku sedikit memudar, seolah ada lentera kecil yang tiba-tiba menyala di dalam diriku. Raungan buaya putih yang tadi terdengar menggelegar, tiba-tiba berubah menjadi suara lenguhan aneh, seperti kesakitan atau kebingungan. Gerakannya yang sebelumnya cepat dan mengancam, kini melambat, bahkan terhenti. Buaya raksasa itu tampak limbung di tengah air. Kepalanya menggeleng-geleng seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menyerangnya. Matanya yang tadi merah menyala, kini tampak berkedip-kedip, bahkan sedikit meredup. Aku membuka mata perlahan. Pemandangan di depanku sungguh di luar nalar. Buaya putih itu, yang hanya beberapa detik lalu siap menerkamku, kini terlihat seperti kesakitan. Tubuhnya bergoyang-goyang aneh, dan suara erangannya semakin jelas terdengar. Seolah ada dinding tak terlihat yang melindungiku, dan dinding itu memancarkan energi yang menyakitkan bagi sang buaya. Pak Suryo, yang tadinya tertawa mengerikan, kini terdiam. Seringainya menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut dan marah yang campur aduk. Tidak, tidak mungkin, teriaknya, suaranya kembali ke nada aslinya, penuh kepanikan. Apa yang terjadi? Ia menatapku, lalu menatap kalung di leherku. Matanya membelalak, seolah baru menyadari sesuatu. Aku bisa melihat ketakutan yang jelas di sana. Bukan lagi tatapan penguasa yang haus kekayaan, melainkan tatapan seseorang yang rencananya hancur berantakan. Lalu, hal yang lebih mengerikan terjadi. Buaya putih itu, alih-alih terus menyerangku, tiba-tiba berbalik arah dengan gerakan brutal. Kepalanya yang besar menghantam air danau dengan kekuatan dahsyat, menciptakan gelombang besar yang menyapu tepian. Dan yang membuatku merinding adalah, buaya itu kini bergerak cepat, bukan ke arahku, melainkan langsung ke arah Pak Suryo. Apa-apaan ini? Teriak Pak Suryo panik. Ia mencoba menghindar, berlari mundur, tapi kakinya terpeleset lumpur. Ia jatuh terjerembab ke tanah. Buaya putih itu tidak memberinya kesempatan. Dengan kecepatan yang mencengangkan, ia menerkam ke arah Pak Suryo. Mulutnya yang penuh gigi runcing terbuka lebar. Sebuah teriakan melengking memecah keheningan malam saat Pak Suryo terseret ke dalam danau yang gelap. Aku hanya bisa melihat percikan air yang sangat besar, diikuti oleh riak-riak di permukaan yang perlahan mereda. Keheningan kembali melanda. Hanya suara gemericik air dan detak jantungku yang menggila yang terdengar. Buaya putih itu tidak lagi terlihat. Pak Suryo juga lenyap. Rasanya seperti baru saja menyaksikan adegan dari mimpi buruk paling mengerikan. Aku masih berdiri mematung, lututku gemetar tak terkendali. Aku tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Dalam hitungan menit, aku nyaris menjadi tumbal, lalu jimat kakekku bereaksi, dan sekarang, majikanku sendiri yang lenyap ditelan buaya pesugihan itu. Cahaya keemasan dari kalungku meredup perlahan, dan sensasi hangat itu perlahan menghilang, digantikan oleh dinginnya malam. Aku merasakan tubuhku lemas, hampir ambruk. Namun, naluri untuk bertahan hidup tiba-tiba mengambil alih. Aku harus pergi dari sini. Sekarang juga. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku membalikkan badan dan berlari. Aku tidak peduli kemana arahnya. Yang penting menjauh dari danau terkutuk ini. Aku berlari menembus kegelapan, melewati pepohonan yang tampak seperti bayangan menakutkan. Napasku terengah-engah, paru-paruku terasa terbakar. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menarik kakiku. Aku terus berlari, tak peduli rasa sakit di kakiku, tak peduli napasku yang semakin berat. Suara-suara di sekitarku seolah berubah menjadi bisikan-bisikan mengerikan, dan bayangan-bayangan pohon tampak seperti sosok-sosok yang mengulurkan tangan ingin menangkapku. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari,
sampai akhirnya aku melihat cahaya lampu dari kejauhan. Itu adalah jalan raya. Dengan tenaga terakhir, aku berlari menuju jalan tersebut. Saat kakiku menginjak aspal, aku merasa sedikit lega. Setidaknya aku kembali ke peradaban. Aku berhenti, membungkuk, dan mencoba mengatur napas. Jantungku masih berdebar kencang, dan tubuhku bergetar hebat. Aku menatap kembali ke arah danau yang tertutup kegelapan, tapi tidak ada lagi yang terlihat. Kini, aku benar-benar sendirian di jalan sepi ini, dengan kemejaku yang basah oleh keringat dingin dan pikiran yang kacau balau. Aku selamat, itu pasti. Tapi aku tahu, malam ini telah mengubah segalanya. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan pertanyaan besar mulai memenuhi benakku. Apa sebenarnya kekuatan jimat kakekku itu? Dan apa yang akan terjadi padaku setelah ini? Aku berhasil sampai di rumah entah bagaimana. Tubuhku terasa seperti zombie yang baru bangkit dari kubur. Kemejaku kotor dan lengket karena keringat dingin. Rambutku acak-acakan, dan wajahku pasti pucat pasi. Ibuku yang masih terjaga, langsung menghampiriku dengan tatapan cemas. "Bimo, kamu kenapa?" "Ya ampun, nak, kamu pucat sekali," serunya, menyentuh keningku. "Kamu sakit." Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Lidahku keluh, tidak mampu merangkai kata. Bagaimana aku bisa menjelaskan apa yang baru saja kualami? Tentang buaya putih, Pak Suryo yang berubah jadi tumbal, dan jimat kakek yang tiba-tiba bersinar? Ibu mungkin akan berpikir aku sudah gila, atau lebih parah, ia akan sangat ketakutan. Aku cuma kecapean, Bu, ucapku lirih, memaksakan senyum tipis. Banyak kerjaan mendadak dari Pak Suryo. Ibu tampak tidak sepenuhnya percaya, tapi ia tidak mendesak. Mungkin melihat kondisiku yang kacau, ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menyuruhku segera mandi dan beristirahat. Aku menurut. Di bawah guyuran air hangat, aku berharap semua kengerian itu bisa ikut terbilas, lenyap bersama sabun dan busa. Tapi sia-sia. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Pak Suryo yang menyeramkan, raungan buaya putih, dan detik-detik mengerikan saat ia diseret ke danau, terus berputar di benakku. Malam itu, tidur menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Aku terus dihantui mimpi buruk yang sangat realistis. Dalam mimpiku, aku kembali ke danau angker itu. Kabut tebal mengepungku, danau hitam membentang di depanku. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul lagi buaya putih raksasa itu. Matanya merah menyala, menatapku dengan kebencian yang mendalam. Ia tidak lagi menyerang, hanya menatap, seolah memberikan peringatan. Kemudian, di samping buaya itu, sesosok bayangan hitam mulai terbentuk. Perlahan, bayangan itu mengambil wujud. Itu Pak Suryo. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong dan cekung, dan tubuhnya terlihat basah kuyup serta transparan. Ia tidak bicara, hanya menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang kurus, menunjuk dengan cara yang sama seperti saat ia menjadikanku tumbal. Tatapan matanya yang kosong itu menghujam jantungku, seolah menuntut sesuatu dariku. Aku terbangun dengan napas terengah-engah, tubuh bersimbah keringat. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku meraih ponselku, mencoba menyalakan lampu tidur, tapi tanganku gemetar hebat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi, efek dari kelelahan dan syok. Namun, aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Teror itu nyata, dan sepertinya tidak akan pergi semudah itu. Sejak malam itu, kehidupanku berubah drastis. Teror tidak hanya datang dalam mimpi. Fenomena aneh mulai terjadi di rumah. Suatu pagi, saat aku sedang sarapan, gelas di meja tiba-tiba bergeser sendiri, lalu jatuh pecah berserakan di lantai. Ibu terkejut, mengira itu ulah kucing, tapi aku tahu bukan. Beberapa kali, aku mendengar bisikan-bisikan samar di telingaku saat aku sendirian di kamar. Suara itu mirip suara Pak Suryo, memanggil namaku, atau terkadang tertawa mengejek. Aku bahkan pernah melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut mataku saat aku sedang di dapur. Bayangan yang menghilang begitu saja saat aku menoleh penuh. Aku mulai paranoid. Setiap suara aneh, setiap bayangan, membuat jantungku berdetak tak karuan. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku, mengikutiku kemanapun aku pergi. Tidurku semakin terganggu. Aku sering terbangun di tengah malam, merasa kedinginan luar biasa meskipun cuaca tidak dingin.
Bau amis yang kurasakan di danau malam itu, kadang-kadang tercium samar di kamarku, membuat perutku mual. Aku berusaha menyembunyikan semua ini dari ibuku. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Aku berakting seolah semuanya baik-baik saja, tersenyum dan bercanda seperti biasa. Tapi di dalam hati, aku merasa sangat kesepian dan takut. Aku merasa seperti orang gila. Bagaimana mungkin hal-hal seperti ini bisa terjadi padaku? Aku hanya seorang sopir biasa. Aku sering merenung, memandangi kalung jimat kakekku. Benda kecil ini yang menyelamatkanku, tapi juga yang sepertinya menjadi kunci dari semua teror ini. Apa sebenarnya kekuatan di balik jimat ini? Apakah itu yang menarik arwah Pak Suryo dan buaya putih itu padaku? Aku merasa tidak berdaya, terperangkap dalam lingkaran kengerian yang tidak kupahami. Aku ingin sekali menceritakan semua ini pada seseorang, tapi siapa yang akan percaya? Aku yakin orang-orang akan menganggapku sudah gila. Dalam keputusasaan yang mendalam, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari jawaban. Aku harus memahami apa yang terjadi, dan bagaimana menghentikan teror ini sebelum aku benar-benar kehilangan akal sehat. Meskipun ketakutan menguasai setiap serat tubuhku, ada secercah tekad yang mulai tumbuh. Aku harus menemukan kebenaran di balik jimat kakekku, dan mengapa aku menjadi target dari makhluk-makhluk gaib ini. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan seperti ini. Setiap malam yang gelap terasa seperti jebakan, dan setiap sudut rumah menyimpan potensi teror yang tak terlihat. Rasa putus asa itu perlahan berganti menjadi tekad yang membara. Aku harus mencari tahu. Aku harus menemukan jawaban. Dan satu-satunya petunjuk yang kumiliki adalah kalung jimat kakekku. Aku duduk di kamarku, membolak-balik kalung itu di tanganku. Kalung sederhana dengan bandul batu hitam polos, tapi kini terasa begitu berat, penuh rahasia. Kakekku, mendiang Kiai Harun, adalah sosok yang dihormati di kampung. Ia dikenal sebagai orang yang alim, bijaksana, dan memiliki ilmu yang tinggi. Aku ingat samar-samar, ketika aku masih kecil, ada beberapa orang dari luar kampung yang datang menemuinya untuk meminta bantuan, kadang terlihat ketakutan atau sakit parah, lalu pulang dengan wajah lebih tenang. Tapi aku tidak pernah tahu persis apa yang kakek lakukan. Ibu selalu melarangku bertanya terlalu jauh tentang urusan kakek yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Kek? Bisikku pada kalung di tanganku. Aku mulai mencoba mengingat setiap detail kecil tentang kakek. Bagaimana ia selalu tenang, bahkan dalam situasi yang paling rumit sekalipun. Bagaimana ia selalu menasihatiku untuk berpegang teguh pada kebaikan dan tidak pernah iri pada kekayaan orang lain. Dan yang paling penting, bagaimana ia memberikan kalung ini padaku saat aku masih sangat kecil, dengan pesan yang selalu terngiang di telingaku. Pakai terus ya, Bim. Ini jimat penolak bala dari kakek. Penolak bala. Kata-kata itu kini terdengar seperti ramalan. Aku memutuskan untuk mencari tahu dari orang-orang terdekat yang mungkin mengenal kakek dengan baik. Ibu jelas bukan pilihan. Ia terlalu khawatir dan pasti akan melarangku. Ada satu orang. Pak Bardi, tetangga kami yang usianya sudah senja, adalah teman dekat kakekku. Ia sering terlihat duduk di teras rumahnya, menikmati sore dengan secangkir kopi. Pak Bardi dikenal sebagai orang yang jujur dan berpikiran terbuka, meskipun sedikit kolot. Sore itu, setelah memastikan ibuku sedang sibuk di dapur, aku pergi menemui Pak Bardi. Ia sedang menyirami tanaman di halaman rumahnya. Assalamualaikum, Pak Bardi. Sapaku, berusaha terdengar setenang mungkin. Waalaikumsalam. Bimo. Ada apa? Nak? Tumben sore-sore begini mampir. Jawabnya ramah. Senyumnya mengembang. Aku ragu sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Begini, Pak Bardi. Saya mau tanya sesuatu tentang kakek. Kataku sambil mengacungkan kalung jimat yang sengaja kuselipkan di balik kerah baju agar mudah kutarik keluar. Mata Pak Bardi langsung tertuju pada kalung itu. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi serius, bahkan sedikit muram. Kalung itu, kakekmu pernah bercerita tentangnya. Ucapnya pelan, mematikan keran air. Ayo, kita duduk dulu. Kami duduk di bangku kayu di teras. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku malam itu di danau, tentang Pak Suryo, buaya putih, dan bagaimana kalung itu menyelamatkanku. Aku berbicara cepat, dengan napas terengah-engah.
Seolah semua kata itu ingin segera keluar dari mulutku. Pak Bardi mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut yang berlebihan. Seolah ia sudah menduga sesuatu. Setelah aku selesai bercerita, Pak Bardi menghela napas panjang. Nak Bimo, kalung itu memang bukan kalung biasa. Kakekmu adalah seorang yang diberi kelebihan oleh Allah. Ia memiliki ilmu untuk berinteraksi dengan alam gaib, bukan untuk pesugihan atau hal buruk, tapi untuk membantu orang yang kesusahan dan menolak bala. Ia melanjutkan, kalung itu, Nak, adalah pusaka keluarga yang sudah turun-temurun. Kakekmu pernah bilang, ia memiliki daya penolak yang sangat kuat terhadap kekuatan hitam, terutama dari jenis pesugihan yang meminta tumbal nyawa. Ia menatap mataku lekat-lekat. Apa yang menimpamu itu, adalah bukti kekuatan kalung itu. Ia tidak hanya melindungimu, tapi juga membalikan energi jahat kepada pemiliknya. Jadi, karena itu Pak Suryo. Suaraku tercekat. Pak Bardi mengangguk pelan. Mungkin begitu. Ilmu hitam memang berbahaya. Nak, jika tidak kuat menanggungnya, atau jika ada penolak bala yang lebih kuat, ia bisa berbalik menghancurkan si pelaku. Sebuah kelegaan kecil menyusup ke hatiku. Setidaknya aku tahu aku tidak gila. Tapi kelegaan itu segera digantikan oleh kecemasan baru. Tapi, Pak Bardi, kenapa setelah itu aku masih terus dihantui? Ada bayangan, bisikan, dan mimpi buruk. Pak Bardi terdiam sejenak, pandangannya menerawang jauh. Itu adalah efek samping. Nak, ketika sebuah kekuatan besar seperti jimat itu berinteraksi dengan kekuatan jahat yang kuat, ia meninggalkan jejak. Arwah yang terikat pada pesugihan itu, atau bahkan entitas yang lebih tinggi yang mengendalikannya, mungkin masih merasakan sisa energi dari peristiwa itu. Mereka tahu kau adalah orang yang terlibat, dan mereka mungkin merasa terprovokasi. Terprovokasi? Tanyaku, bingung. Ya, Pak Bardi menghela napas lagi. Kau telah menghancurkan rencana mereka. Nak Bimo, kekuatan di balik pesugihan itu tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan mereka akan datang padamu. Jantungku mencelos. Jadi ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar dan mengerikan. Aku telah menarik perhatian kekuatan yang jauh melampaui pemahamanku. Pak Bardi menatapku dengan sorot mata serius. Kau harus berhati-hati. Nak, perjalananmu baru saja dimulai. Jimat itu memang pelindung, tapi ia juga telah membuatmu terlibat dalam dunia yang tidak kau kenal. Dunia yang penuh bahaya. Aku menunduk, mencerna semua informasi itu. Kakekku, jimatnya, dan kini aku, yang secara tidak sengaja terjerat dalam konflik gaib yang mengerikan. Aku mulai menyadari bahwa teror yang kuhadapi mungkin lebih besar dari sekadar arwah penasaran Pak Suryo. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, dan kini menatapku. Peringatan Pak Bardi terus terngiang di telingaku. Mereka akan datang padamu. Kata-kata itu, ditambah dengan teror yang terus kurasakan, membuatku tidak bisa tenang. Aku tahu aku tidak bisa hanya menunggu. Aku harus melakukan sesuatu. Langkah pertamaku adalah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan buaya putih itu sendiri, dan mungkin, apakah ada korban lain selain Pak Suryo. Aku memulai pencarianku secara diam-diam. Tidak mungkin aku bertanya-tanya terbuka tentang pesugihan di lingkungan kami. Orang-orang akan curiga, atau lebih buruk, mereka akan takut padaku. Jadi, aku mulai mencari informasi dari sumber yang paling mudah diakses, internet. Aku mengetikkan kata kunci seperti pesugihan buaya putih, tumbal Danau Angker, dan nama daerah di sekitar lokasi danau itu. Hasil pencarianku tidak banyak yang relevan. Kebanyakan hanya berupa mitos dan legenda yang tersebar di forum-forum mistis. Namun, ada satu berita lama yang menarik perhatianku. Sebuah artikel berita dari surat kabar lokal, sekitar 10 tahun yang lalu, melaporkan hilangnya seorang pengusaha bernama Hadi Winata di daerah yang sama dengan danau tempat Pak Suryo menghilang. Polisi saat itu menyimpulkan sebagai kecelakaan, mungkin tenggelam. Tapi detailnya sangat minim, dan kasusnya ditutup karena tidak ada bukti lebih lanjut. Jantungku berpacu. Mungkinkah ini bukan kebetulan? Mungkinkah Hadi Winata juga menjadi korban pesugihan buaya putih? Aku merasa ada benang merah yang menghubungkan kejadian ini. Selain itu,
Teror gaib yang kurasakan mulai meningkat intensitasnya. Bisikan-bisikan itu kini lebih sering, lebih jelas. Kadang-kadang, aku merasa ada napas dingin di tengkukku saat aku sedang sendirian. Bayangan hitam yang melintas tidak lagi hanya di sudut mata, tapi terkadang muncul dalam pandangan langsungku, sekilas, lalu menghilang. Bahkan, benda-benda di rumah tidak hanya bergeser. Suatu malam, saat aku sedang mencoba tidur, pintu lemariku tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri dengan bunyi berderit keras, membuatku melompat dari ranjang. Ibuku, yang tidur di kamar sebelah, mungkin tidak mendengarnya, atau mengira itu hanya suara angin. Aku tahu ini bukan lagi sekadar efek samping. Ini adalah ancaman langsung. Mereka tahu aku masih ada, dan mereka semakin dekat. Kekuatan di balik pesugihan itu mulai menunjukkan taringnya, mencoba menakut-nakutiku, mungkin untuk memaksaku menyerah, atau bahkan untuk menarikku kembali ke danau itu. Suatu malam, saat aku sedang mencoba menganalisis artikel berita tentang Hadiwinata, tiba-tiba kalung jimatku terasa panas menyengat. Aku refleks memegangnya. Panas itu menjalar ke dadaku, dan aku merasakan denyutan energi yang sangat kuat. Bersamaan dengan itu, jendela kamarku terbuka tiba-tiba dengan hantaman keras, padahal tidak ada angin. Udara dingin yang menusuk masuk ke dalam ruangan, membawa serta bau amis yang sangat kuat, jauh lebih pekat dari sebelumnya. Aku merasa ada kehadiran yang sangat menekan di dalam kamarku. Bukan lagi sekadar bisikan atau bayangan. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih menyeramkan. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakannya. Tekanan di dadaku terasa begitu berat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekikku. Aku mundur beberapa langkah, punggungku menabrak dinding. Kalung jimatku berdenyut semakin kencang, seolah bereaksi dengan kekuatan yang masuk ke kamarku. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Aku tahu, entitas yang datang malam ini jauh lebih kuat dari arwah Pak Suryo. Ini adalah bagian dari kekuatan yang lebih tua dan lebih gelap yang Pak Bardi bicarakan. Tiba-tiba, suara Pak Bardi terngiang jelas di kepalaku, seolah ia berada tepat di sampingku. Jangan pernah mencoba mencari tahu terlalu jauh, Nak Bimo. Kau akan menarik perhatian yang tidak kau inginkan. Itu adalah peringatan yang ia berikan saat aku menemuinya. Suaranya terdengar panik dan cemas. Aku menyadari, perkataan Pak Bardi itu bukanlah sekadar nasihat, melainkan sebuah peringatan serius yang datang dari pengalaman dan pengetahuannya. Aku telah melanggar batas, dan kini aku harus menghadapi konsekuensinya. Aku telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, dan kini, entitas-entitas dari dunia gelap itu datang mengetuk. Pintu kamarku tiba-tiba berderit pelan, lalu sedikit terbuka, seolah ada yang mencoba mengintip dari luar. Aku menahan napas. Aku tidak berani bergerak. Kalung jimatku masih memancarkan kehangatan yang kuat, seolah menjadi satu-satunya pertahananku. Aku tahu, permainannya sudah dimulai. Dan aku, Bimo si sopir biasa, kini menjadi bidak dalam permainan yang melibatkan kekuatan gaib yang tak terbayangkan. Malam-malam setelah kejadian di kamarku, aku hampir tidak bisa tidur. Setiap suara, setiap bayangan, membuatku terlonjak. Aku tahu, peringatan Pak Bardi itu nyata. Aku sudah menarik perhatian yang tidak kuinginkan, dan kini, mereka tidak hanya menakut-nakutiku. Mereka mulai menyerang. Suatu siang, saat aku sedang berbelanja di pasar tradisional, tiba-tiba sebuah troli belanja kosong meluncur kencang dari belakangku dan hampir menabrak kakiku. Aku sempat menghindar, tapi aku tahu itu bukan kecelakaan. Aku merasa ada dorongan kuat di punggungku, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorong troli itu. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Hanya keramaian pasar yang sibuk. Aku bergegas pergi, keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku semakin yakin, aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh bantuan, atau setidaknya, aku butuh orang yang bisa memahamiku. Pak Bardi sudah memberiku informasi berharga, tapi ia juga terkesan menahan diri untuk tidak terlibat terlalu jauh. Aku harus mencari orang lain yang mungkin juga pernah mengalami hal serupa, atau setidaknya, orang yang memahami dunia gaib ini lebih dalam. Aku kembali ke artikel berita tentang hilangnya Hadiwinata. Aku mencari informasi lebih lanjut tentang keluarganya. Siapa tahu ada kontak yang bisa kuhubungi. Butuh beberapa hari, tapi akhirnya aku menemukan alamat toko elektronik milik almarhum Hadiwinata yang kini dijalankan oleh adiknya.
Tanpa ragu, aku memutuskan untuk mendatanginya. Toko itu terletak di sebuah ruko sederhana di pusat kota. Aku masuk dengan jantung berdebar-debar. Seorang wanita paruh baya dengan wajah sendu menyambutku dari balik meja kasir. Ia terlihat lelah, seolah beban hidup tak pernah meninggalkannya. Aku memberanikan diri. "Permisi, Bu. Saya Bimo. Maaf, apakah ibu adiknya almarhum Bapak Hadiwinata?" Tanyaku hati-hati. Wajah wanita itu sedikit terkejut. "Iya, saya Indah. Ada perlu apa ya?" Jawabnya dengan nada curiga. Aku menjelaskan bahwa aku adalah mantan sopir Pak Suryo, dan ia juga baru saja menghilang secara misterius di dekat danau yang sama dengan hilangnya Pak Hadiwinata. Aku tidak menyebutkan detail tentang pesugihan atau buaya putih secara langsung, hanya mengisyaratkan adanya kejanggalan. Aku berharap ia bisa menangkap maksudku. Mata Bu Indah melebar. Ia menatapku dengan tatapan campur aduk antara takut, terkejut, dan putus asa. "Duduk, Nak Bimo," katanya. Suaranya bergetar. "Mari kita bicara di dalam." Kami duduk di belakang toko yang sepi. Bu Indah mulai bercerita. Kisahnya mirip sekali dengan apa yang kualami. Kakaknya, Pak Hadiwinata, juga seorang pengusaha yang ambisius, tiba-tiba sering pergi ke Danau Angker itu di malam hari. Semakin hari, ia terlihat semakin aneh, mata merah, dan suka menyendiri. Malam hilangnya, Pak Hadiwinata juga pergi ke danau sendirian, dan tidak pernah kembali. Polisi menutup kasus itu, tapi Bu Indah dan keluarganya selalu yakin ada sesuatu yang tidak beres. "Kami tahu, Nak Bimo," katanya, suaranya pecah. "Kami tahu ada sesuatu yang jahat di danau itu. Kakak saya sering menyebut-nyebut tentang jalur cepat untuk kaya. Kami sering memperingatkan, tapi dia tidak peduli. Setelah itu, rumah kami sering diganggu. Barang-barang bergeser, suara-suara aneh, dan mimpi buruk tentang buaya putih." Mendengar ceritanya, aku merasa tidak lagi sendirian. Ada orang lain yang juga menjadi korban dari kekuatan yang sama. Aku menunjukkan kalung jimatku dan menceritakan bagaimana itu menyelamatkanku, dan bagaimana kini aku dihantui. Bu Indah terdiam, menatap kalungku dengan takjub sekaligus takut. "Kakekmu orang sakti, Nak Bimo," katanya pelan. "Kalung itu punya kekuatan besar. Tapi kamu harus sangat hati-hati. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja." Saat kami sedang berbicara, tiba-tiba lampu toko berkedip-kedip. Angin dingin berhembus kencang dari dalam toko, padahal pintu depan tertutup rapat. Aku merasakan hawa dingin menusuk yang sangat familiar, dan bau amis samar mulai tercium. Bulu kuduku berdiri. Bu Indah juga merasakannya. Wajahnya langsung pucat pasi. "Mereka datang," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Di detik itu juga, sebuah benda keras melayang dari rak di dekat kami, menghantam dinding dengan keras dan pecah. Lalu, sebuah patung kecil di meja jatuh dan terguling sendiri, berhenti tepat di kakiku. Udara di ruangan itu terasa sangat berat, seolah ada entitas tak kasat mata yang memenuhi setiap sudutnya, mengancam kami. Bisikan-bisikan dingin yang tadi hanya samar, kini terdengar lebih jelas, seolah berbisik tepat di telingaku, dengan suara yang asing dan mengerikan. Aku merasakan visi mengerikan menyerang pikiranku. Bukan mimpi, tapi seolah aku melihat adegan itu di depan mataku. Aku melihat seorang pria lain, terikat, diseret menuju danau. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Di tepian, berdiri sosok berjubah hitam, mengucapkan mantra-mantra kuno. Dan di danau, buaya putih yang mengerikan itu menunggu, siap memangsa. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Aku melihat sosok lain di balik bayangan jubah hitam itu. Sosok yang lebih tua, lebih besar, dan memancarkan aura kegelapan yang tak terhingga. Dia bukan manusia. Dialah yang mengendalikan. Visi itu menghilang secepat ia datang, meninggalkanku terengah-engah dan berkeringat dingin. Aku tahu siapa yang datang. Bukan hanya arwah Pak Suryo, atau entitas kecil. Ini adalah kekuatan yang lebih tinggi, dalang di balik semua pesugihan ini. Mereka telah menemukanku. Mereka tahu aku tahu terlalu banyak, dan mereka tidak akan membiarkanku hidup dengan tenang. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Visi itu menghilang, tapi sisa ketakutan dan kengeriannya masih melekat kuat. Aku terhuyung mundur, napasku memburu,
sementara Bu Indah menatapku dengan wajah pucat pasi. Ia pasti merasakan kehadiran yang sama, meski tidak melihat visinya. Bau amis yang menusuk hidung dan dingin yang menggigit kulit semakin menguat, mengisyaratkan bahwa makhluk tak kasat mata itu berada tepat di tengah kami. Sebuah suara berat, dalam, dan berdesir seperti bisikan ular besar, tiba-tiba terdengar di seluruh ruangan. Itu bukan suara Pak Suryo, apalagi suara manusia. Itu adalah suara entitas yang lebih tua, lebih jahat, dan penuh kekuatan. Suara itu berbicara dalam bahasa yang tidak kupahami, namun intonasinya syarat akan kemarahan dan ancaman. Seolah-olah alam semesta sendiri yang berbisik mengerikan. Kalung jimat di leherku berdenyut semakin hebat, memancarkan cahaya keemasan yang kini jauh lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu seolah menjadi pelindung, sedikit meredakan tekanan yang mencekikku. Namun, di saat yang sama, aku merasakan sakit yang menusuk di dadaku, seperti jimat itu juga bekerja keras untuk melawannya. Dia tahu, bisik Bu Indah. Matanya terbelalak menatap ke suatu titik kosong di udara. Dia tahu kau memiliki benda itu. Dia marah. Tiba-tiba, rak-rak toko di sekeliling kami bergetar hebat. Barang-barang elektronik di atasnya mulai berjatuhan satu persatu, pecah berserakan di lantai dengan suara bising. Televisi kecil, radio, bahkan beberapa kotak suku cadang melayang di udara seolah dilempar oleh tangan tak terlihat. Aku melindungi kepala Bu Indah yang berteriak ketakutan. Ini tidak bisa dibiarkan, Nak Bimo, teriak Bu Indah di tengah kekacauan. Kau harus melawan. Jimat itu pasti ada artinya. Aku tahu ia benar. Aku tidak bisa hanya lari atau bersembunyi. Entitas ini sudah menemukanku, dan ia tidak akan berhenti sampai aku hancur. Aku memejamkan mata, memusatkan seluruh perhatianku pada kalung jimat. Aku merasakan energinya yang bergolak. Aku memohon dalam hati kepada kakek, kepada kekuatan baik yang ada dalam jimat ini, untuk membantuku. Ketika aku membuka mata, aku tidak lagi berada di toko. Aku berada di alam yang asing, gelap, dan diselimuti kabut pekat berwarna ungu kehitaman. Tanah di bawah kakiku terasa dingin dan lembab, seperti lumpur. Di kejauhan, aku melihat bayangan danau, dan di tengahnya, berdiri kokoh sosok raksasa berwarna hitam pekat. Bentuknya menyerupai manusia, tapi ukurannya jauh lebih besar, dengan tanduk melengkung di kepalanya dan mata merah menyala yang menatapku tajam. Itulah entitas yang kulihat dalam visiku. Dialah dalang di balik semua pesugihan ini. Dan di kakinya, melilit seperti anjing setia, adalah buaya putih dengan mata yang juga memancarkan kilatan merah. Kau berani datang ke sini. Suara berdesir yang tadi kudengar kini memenuhi seluruh alam ini, bergema di kepalaku. Itu adalah suara entitas raksasa itu. Kau menghalangi jalan kekuasaanku. Kau akan membayar mahal. Aku tidak gentar. Bukan karena berani, tapi karena aku tahu aku tidak punya pilihan. Kalung jimatku bersinar semakin terang, menyelimutiku dengan aura keemasan. Aku mengangkat tangan ke arah entitas itu, seolah secara naluriah. Sebuah energi hangat memancar dari jimatku, membentuk perisai di depanku. Entitas raksasa itu menggeram marah. Buaya putih di kakinya melolong dan tiba-tiba melesat ke arahku dengan kecepatan luar biasa. Ia membuka rahangnya lebar-lebar, siap menelanku. Namun, saat tubuh buaya itu menyentuh batas perisai cahayaku, ia terpental keras, mengaum kesakitan. Cahaya dari jimatku seolah membakar kulitnya. Jimat itu tidak akan menyelamatkanmu selamanya. Bocah, raung entitas itu, lalu ia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dari kegelapan di sekelilingku, muncul puluhan bayangan hitam lainnya, semuanya berbentuk buaya-buaya kecil yang menyeramkan. Mereka melesat ke arahku, mencoba menembus perisai cahayaku. Aku merasa terkuras. Perisai itu membutuhkan energi besar dari jimatku, dan dari diriku sendiri. Aku bisa merasakan pening di kepala dan tubuhku yang mulai lemas. Bisikan-bisikan jahat mulai menyerang pikiranku, mencoba meruntuhkan mentalku. Bimo, fokus. Ingat ajaran kakekmu. Tiba-tiba suara Pak Bardi menggema di alam mimpi itu. Aku menoleh, Pak Bardi muncul di sampingku, tapi tubuhnya agak transparan. Ia terlihat sangat lelah, seolah datang dengan susah payah. Jangan biarkan mereka menembus pikiranmu. Kekuatan sejati ada di dalam dirimu. Nak,
Pak Bardi mengangkat tongkat kayu kecil yang selalu dibawanya. Tongkat itu bersinar redup. Ia mulai membaca doa-doa, memancarkan energi spiritual yang sedikit membantuku memperkuat perisai. Namun, aku bisa melihat tubuhnya semakin memudar. Aku tidak bisa bertahan lama, Nak, bisiknya. Tapi aku akan memberikan semua yang kupunya untuk melindungimu. Jangan menyerah. Bayangan-bayangan buaya itu terus menyerang. Beberapa di antaranya berhasil menyentuh perisaiku, membuatku merasakan sengatan dingin yang membakar. Kekuatan jimatku berjuang keras, tapi aku tahu ini adalah pertarungan yang sangat tidak seimbang. Ini yang terakhir, Nak Bimo, kata Pak Bardi, suaranya nyaris tak terdengar. Tubuhnya semakin transparan. Gunakan energi jimat itu untuk menyerang sumbernya. Arahkan pada dalangnya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Pak Bardi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sebuah cahaya putih terang memancar dari tubuhnya, langsung menuju ke arah entitas raksasa itu. Entitas itu menggeram marah, mencoba menepis cahaya, tapi cahaya itu berhasil mengenainya. Entitas itu menjerit kesakitan, tubuhnya berguncang hebat. Detik berikutnya, Pak Bardi menghilang sepenuhnya, meninggalkan cahaya yang kini semakin memudar. Aku tahu. Ia telah menggunakan energi terakhirnya untuk membantuku, untuk memberikan kesempatan ini. Itu adalah pengorbanan besar. Kematian Pak Bardi, atau setidaknya kepergiannya, memicu kemarahan dalam diriku. Aku tidak bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Aku mengerahkan seluruh sisa energiku, memfokuskan kekuatan jimat ke arah entitas raksasa itu. Cahaya dari kalungku berubah menjadi sorot keemasan yang tajam, menusuk langsung ke dada entitas itu. Entitas itu menjerit lagi, kali ini lebih keras, lebih mengerikan. Tubuhnya mulai retak, seperti patung yang pecah. Buaya putih di kakinya meraung panik dan berusaha melarikan diri, tapi entitas itu menahannya. Perlahan tapi pasti, tubuh raksasa itu mulai runtuh, pecah menjadi serpihan-serpihan kegelapan yang kemudian menghilang ke dalam kabut. Buaya putih itu, setelah dalangnya hancur, terlihat bingung, lalu perlahan kembali tenggelam ke dalam danau yang gelap. Aku terjatuh berlutut, napasku terengah-engah. Alam gelap itu mulai memudar, digantikan oleh kegelapan kamar tidurku. Aku kembali ke dunia nyata. Tubuhku lemas tak bertenaga, tapi aku tahu aku telah berhasil. Aku telah mengalahkannya, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, kemenangan itu terasa pahit. Aku tahu Pak Bardi mungkin telah tiada, atau setidaknya, kekuatannya telah habis. Dan yang paling penting, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Ini bukan akhir. Aku telah berhasil mengalahkan satu entitas, tapi dunia gaib ini jauh lebih luas dari yang kubayangkan. Aku telah menarik perhatian kekuatan yang lebih besar. Perang ini baru saja dimulai, dan aku, dengan jimat kakekku, kini menjadi target utama. Kemenangan itu terasa kosong. Aku terbangun di tempat tidurku, napasku masih memburu, dan tubuhku terasa remuk redam. Kalung jimat di leherku kini terasa dingin, seolah semua energinya telah terkuras habis. Bayangan Pak Bardi yang memudar di alam gaib terus membayang di benakku. Ia telah mengorbankan dirinya, atau setidaknya energinya, untuk menyelamatkanku. Penyesalan dan rasa bersalah membanjiri diriku. Aku hanya seorang sopir biasa. Kenapa aku harus terlibat dalam semua ini? Pagi itu, aku pergi ke rumah Pak Bardi. Hatiku berdebar tak karuan. Aku mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba memanggil namanya, berulang kali, tapi hanya kesunyian yang menjawabku. Aku tahu, Pak Bardi tidak ada. Entah ia benar-benar tiada, atau kekuatannya habis dan ia harus menyepi. Aku tidak tahu. Yang jelas, aku kini sendirian. Pengetahuan yang ia bagikan, serta pengorbanannya, kini menjadi beban sekaligus tanggung jawab di pundakku. Teror dari entitas gelap memang mereda setelah pertarungan itu, tapi aku tahu itu hanya sementara. Aku telah mengalahkan satu bidak, tapi sang raja masih ada. Visi mengerikan tentang sosok raksasa berjubah hitam itu masih jelas di benangku, dan aku tahu ia tidak akan tinggal diam setelah rencana pesugihannya digagalkan, dan salah satu bawahannya dihancurkan. Aku sadar, aku tidak bisa hanya mengandalkan jimat kakekku yang kini terasa lemas. Aku harus memperkuat diriku. Aku harus memperdalam pemahamanku tentang dunia gaib ini. Aku mulai mencari
Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kota ini besar, tapi orang yang benar-benar memahami ilmu spiritual tingkat tinggi, apalagi yang berhubungan dengan penolak bala dan kekuatan gelap, pasti tidak banyak. Aku mencoba mengingat kembali cerita-cerita yang pernah kudengar dari kakekku dulu, atau dari obrolan orang-orang kampung yang membahas tentang orang pintar, atau ulama dengan karomah. Pikiranku teringat pada sebuah pesantren tua di pinggir kota yang sering disebut-sebut kakekku. Dulu, ia pernah sesekali berkunjung ke sana untuk bersilaturahmi dengan pimpinan pesantrennya, seorang kiai sepuh yang sangat dihormati. Konon, kiai itu memiliki pengetahuan luas tentang berbagai ilmu, baik agama maupun ilmu hikmah. Aku merasa itu adalah satu-satunya harapanku. Esoknya, aku meminta izin ibuku untuk pergi keluar kota dengan alasan mencari pekerjaan baru setelah kepergian Pak Suryo. Aku tahu ia akan khawatir, tapi aku tidak punya pilihan. Aku menaiki bus dan memulai perjalanan ke pesantren yang dimaksud. Perjalanan itu terasa jauh, seolah setiap kilometer membawaku lebih dalam ke dunia yang tak kukenal. Sesampainya di sana, aku disambut oleh suasana yang tenang dan damai, sangat kontras dengan kengerian yang kualami. Bangunan-bangunan kayu tua dengan arsitektur tradisional berpadu dengan taman-taman asri. Aku bertemu dengan seorang santri senior yang membimbingku untuk bertemu Kiai Sepuh. Kiai Sepuh adalah pria tua dengan janggut putih panjang dan sorot mata yang teduh namun penuh kebijaksanaan. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku, mulai dari malam di danau hingga pertarungan di alam gaib, dan pengorbanan Pak Bardi. Aku menunjukkan kalung jimatku. Kiai itu mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong sedikit pun. Ada senyuman tipis di bibirnya saat aku menyebutkan nama kakekku, Kiai Harun. Putra dari Kiai Harun. Ya, katanya pelan. Suaranya menenangkan. Aku sudah menduga suatu saat akan ada yang datang dengan cerita sepertimu. Nak Bimo, kakekmu adalah sahabat lamaku. Ia pernah bercerita tentang pusaka keluarga ini, dan ramalannya tentang seorang keturunannya yang akan menghadapi ujian besar. Kata-kata Kiai Sepuh membuatku merinding. Ramalan? Jadi, semua ini sudah ditakdirkan? Kalung ini, lanjut Kiai, adalah jimat penjaga garis keturunan. Ia tidak hanya menolak bala, tapi juga mengikat kekuatan spiritual yang sangat besar. Kekuatan ini tidak bisa digunakan sembarangan. Ia membutuhkan pemilik yang bersih hati dan memahami keseimbangan alam. Kau, Nak Bimo, telah membangkitkan kekuatan itu, dan kau telah menarik perhatian para penguasa kegelapan karena kau telah menghancurkan salah satu simpul kekuatan mereka. Aku bertanya padanya apakah ia bisa membantuku. Kiai Sepuh mengangguk. Aku tidak bisa bertarung untukmu. Nak, pertarungan ini adalah milikmu. Tapi aku bisa membimbingmu. Aku bisa mengajarimu bagaimana mengendalikan kekuatan dalam jimat itu, bagaimana memperkuat dirimu sendiri, dan bagaimana melindungi pikiran dan jiwamu dari serangan mereka. Maka dimulailah babak baru dalam hidupku. Aku tinggal di pesantren itu, belajar dari Kiai Sepuh. Pelatihan itu sangat berbeda dari apa yang kubayangkan. Bukan hanya tentang mantra atau jampi-jampi, melainkan lebih banyak tentang pemurnian jiwa, kekuatan keyakinan, dan memahami hukum alam gaib. Aku belajar meditasi untuk menenangkan pikiran, membaca doa-doa yang bukan hanya kata-kata, melainkan juga energi, dan bagaimana merasakan kehadiran energi di sekitarku. Aku menghabiskan banyak waktu untuk berlatih mengendalikan energi yang ada dalam jimatku. Awalnya sulit, seperti mencoba mengendalikan sungai yang deras. Tapi perlahan, aku mulai bisa merasakan koneksi yang lebih dalam dengan kalung itu. Aku belajar bagaimana memancarkan energinya sebagai perisai, atau bahkan sebagai gelombang kecil untuk mendorong entitas lemah. Aku juga diajari tentang berbagai jenis makhluk gaib, cara mereka berinteraksi dengan dunia manusia, dan terutama, kelemahan dari entitas seperti yang kutemui di danau. Setiap hari adalah perjuangan, tapi setiap hari juga aku merasa lebih kuat, lebih siap. Aku tahu perjalananku masih panjang. Aku tahu entitas gelap itu masih menungguku di luar sana. Tapi kini, aku tidak lagi merasa sendirian dan putus asa. Aku memiliki pengetahuan, dan aku memiliki keyakinan. Aku bersiap untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Waktu berlalu di pesantren. Aku tidak tahu persis berapa lama, mungkin berbulan-bulan, tapi setiap hari terasa penuh. Aku belajar banyak hal dari Kiai Sepuh. Tidak hanya tentang kekuatan jimatku, tetapi juga tentang kekuatan diri dan batin.
Aku belajar tentang energi positif dan negatif, tentang pentingnya ketenangan jiwa dalam menghadapi cobaan, dan tentang bagaimana setiap benda memiliki resonansi spiritualnya sendiri. Jiwa dan pikiranku yang dulu rapuh kini terasa lebih kokoh. Meski demikian, aku tahu pelatihan ini hanya persiapan. Ancaman itu masih ada di luar sana, menunggu. Kiai Sepuh pun sering mengingatkan bahwa kekosongan yang kutinggalkan setelah mengalahkan entitas bawahan itu pasti akan menarik perhatian yang lebih besar. Sang dalang dari semua pesugihan ini. Ia adalah entitas yang jauh lebih kuno, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Suatu malam, saat aku sedang bermeditasi di sebuah bilik kecil di pojok pesantren, kalung jimatku tiba-tiba berdenyut hebat. Denyutannya kali ini berbeda, lebih mendesak, seperti peringatan bahaya yang sangat dekat. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan hanya dinginnya malam, melainkan dingin yang membawa serta bau amis yang familiar. Ini bukan lagi efek sisa, ini adalah kehadiran yang nyata dan sangat kuat. Aku membuka mata. Kilatan cahaya samar dari jimatku menerangi bayangan gelap yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Sosok itu bukan lagi bayangan tembus pandang atau visi. Ia adalah wujud nyata, setinggi manusia biasa, namun terbuat dari kegelapan pekat yang seolah menyerap semua cahaya. Matanya bersinar merah membara, persis seperti mata buaya putih yang pernah menyeretku. Aku bisa merasakan tekanan energi yang luar biasa kuat memancar darinya, jauh melampaui entitas yang kuhadapi sebelumnya. Ini adalah dalang utama, sang pemimpin yang Kiai Sepuh maksud. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam menatapku, seolah mengamatiku. Dari kegelapan tubuhnya, terdengar suara gemuruh rendah, seperti guntur yang jauh. Suara itu berbicara dalam bahasa yang tidak kumengerti, namun aku bisa merasakan niatnya yang penuh amarah dan kebencian. Ia datang untuk membalas dendam, dan untuk mengambil jimatku. Kau tidak akan bisa mendapatkannya, ujarku. Suaraku sedikit bergetar, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku mengerahkan semua yang telah kupelajari, memfokuskan energi jimatku. Cahaya dari kalung itu semakin terang, membentuk perisai tipis di sekelilingku. Entitas itu tertawa, suara tawa yang kering dan mengerikan, seperti gesekan batu. Lalu, ia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dari kegelapan di luar bilikku, aku mendengar suara-suara aneh. Bukan lagi bisikan, melainkan rintihan dan lolongan pilu. Aku tahu suara itu. Itu adalah suara arwah-arwah tumbal yang terikat pada pesugihan buaya putih. Mereka ditarik oleh dalang utama, dijadikan pasukannya, dipaksa untuk melayaninya. Aku merasakan tekanan ganda, dari dalang utama di hadapanku, dan dari puluhan arwah yang kini mulai mengepung bilikku. Mereka mencoba menembus dinding, merasuk lewat celah, mencari celah di pertahananku. Jimatku bersinar semakin terang, melindungiku, tapi aku bisa merasakan energinya terkuras dengan cepat. Aku tahu aku tidak bisa bertahan lama jika hanya bertahan. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar di luar bilikku. Bukan suara arwah, melainkan suara manusia. Bimo, kami datang membantumu. Aku terkejut. Pintu bilikku terbuka paksa. Di ambang pintu, berdiri dua orang asing. Yang satu adalah seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan sorot mata tajam dan memegang sebuah tongkat ukiran kayu tua. Di sampingnya, seorang wanita muda yang tampak tenang, memegang sejenis kristal bening yang memancarkan cahaya redup. "Siapa kalian?" tanyaku, bingung. "Kami adalah bagian dari aliansi penjaga keseimbangan," jawab pria itu dengan suara tegas. "Kami tahu tentang entitas ini. Kami merasakan gejolak energinya. Kami juga memiliki pusaka yang serupa dengan milikmu." Wanita itu melangkah maju. "Namaku Kirana, dan ini pamanku, Jaka. Kami adalah keturunan dari keluarga yang juga pernah memerangi entitas semacam ini. Pusaka kami adalah jimat penarik roh. Fungsinya berlawanan dengan milikmu, tapi bersama-sama, kita bisa menghancurkannya." Mereka bukan hanya membantuku, tapi juga menawarkan sebuah aliansi. Aku tidak sendirian. Ada orang lain yang juga memerangi kekuatan gelap ini. Aku merasa secercah harapan tumbuh di dalam diriku. Dalang utama di hadapanku menggeram marah. Ia tahu aku telah mendapatkan bala bantuan, dan ia tidak suka itu. Ia melambaikan tangannya, dan puluhan arwah di luar bilik semakin ganas, mencoba menyerang kami bertiga. "Kita harus memancingnya keluar, Bimo,"
seru Paman Jaka. Di sini terlalu sempit. Kita butuh tempat yang lebih terbuka untuk bertarung. Aku mengangguk setuju. Aku tahu ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk menyerang balik. Aku menatap kalung jimatku, lalu menatap Paman Jaka dan Kirana. Aku tahu ini adalah pertaruhan besar. Tetapi, setelah semua yang kualami, aku tidak akan mundur. Aku akan menghadapi dalang utama ini, bersama aliansi tak terduga yang baru kutemukan. Kehadiran Paman Jaka dan Kirana, beserta jimat penarik roh mereka, adalah secercah harapan di tengah kegelapan yang mencekam. Namun, aku tahu ini bukan lagi sekadar pertahanan diri. Dalang utama sudah menunjukkan wujudnya, dan aku, bersama aliansi baruku, harus menghadapinya. Kita tidak bisa bertarung di dalam sini, seru Paman Jaka, suaranya menggelegar di tengah gemuruh arwah. Dalang itu terlalu kuat di area yang terbatas. Kita harus memancingnya keluar. Kirana mengangguk setuju. Ada sebuah tempat yang bisa kita gunakan. Sebuah area bekas tambang tua, cukup jauh dari pemukiman, dan energinya sudah netral. Kita bisa menguncinya di sana untuk sementara. Rencana pun disusun dengan cepat. Aku dan Kirana akan menjadi umpan, memancing dalang utama dan pasukan arwahnya. Paman Jaka, dengan tongkatnya, akan mempersiapkan semacam jebakan spiritual di lokasi tambang. Aku tidak sepenuhnya mengerti detailnya, tapi aku mempercayai mereka. Mereka telah menghadapi hal serupa sebelumnya. Sebelum berangkat, Kiai Sepuh datang ke bilikku. Ia menatapku dengan mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. Nak Bimo, ini adalah pertarunganmu yang sebenarnya. Jimatmu adalah perisai, jimat Kirana adalah penarik, dan tongkat Jaka adalah pengunci. Kalian adalah kepingan takdir yang berkumpul. Ingatlah, kekuatan sejati bukan hanya ada pada pusaka, tapi pada keyakinan dan kebersihan hatimu. Ia menyerahkan sebuah bungkusan kain kecil kepadaku. Ini adalah doa-doa penguat. Bacalah saat kau merasa terdesak. Kami bergerak di bawah lindungan kegelapan malam. Aku, Kirana, dan Paman Jaka. Udara terasa dingin dan tegang. Setiap langkah terasa penuh arti. Aku bisa merasakan tatapan dalang utama yang mengikuti kami. Ia ingin aku. Ia ingin jimatku. Perjalanan menuju bekas tambang terasa sangat panjang. Kami melewati jalan-jalan sepi, menembus hutan yang gelap gulita. Arwah-arwah tumbal yang dipimpin oleh dalang utama terus membuntuti kami. Aku bisa merasakan aura mereka yang dingin, bisikan-bisikan mengerikan yang mencoba merasuki pikiranku. Namun, dengan ajaran Kiai Sepuh dan kehadiran Paman Jaka serta Kirana, aku berhasil menjaga fokus. Kalung jimatku dan kristal Kirana memancarkan cahaya redup, membentuk semacam pelindung yang tipis. Sesekali, dalang utama menunjukkan diri dalam bayangan di antara pepohonan, seringai mengerikan terukir di wajah kegelapannya. Ia mencoba menyerang kami dengan energi negatif yang dingin, tapi perisai kami masih bertahan. Ini adalah taktik memancing, dan ia terpancing. Akhirnya, kami tiba di area bekas tambang. Tempat itu adalah sebuah cekungan luas yang dikelilingi tebing-tebing batu tinggi. Di tengahnya, terdapat sebuah lubang besar yang menganga, bekas galian tambang yang sudah ditinggalkan. Tempat itu terasa kosong dan sunyi, ideal untuk pertarungan ini. Paman Jaka segera bergerak. Ia mulai menancapkan tongkatnya di beberapa titik di sekeliling cekungan, sambil menggumamkan doa-doa. Dari setiap titik yang ditancapkannya, muncul garis-garis cahaya samar yang membentuk lingkaran besar, seperti jaring tak kasat mata. Ini adalah lingkaran pengunci, jelas Paman Jaka. Setelah dia masuk, ia tidak akan bisa keluar dengan mudah. Tapi ini hanya akan menahannya untuk sementara. Kirana berdiri di sampingku, memegang erat kristalnya. Siap, Bimo, kita akan memancingnya masuk. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Jantungku berdebar tak karuan, tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada adrenalin yang memompa dalam diriku, tekad untuk mengakhiri semua ini. Aku melihat bayangan dalang utama dan pasukan arwahnya semakin mendekat, berhenti di luar batas lingkaran. Sekarang, seruku, aku dan Kirana melangkah maju, tepat di ambang batas lingkaran pengunci. Kalung jimatku dan kristal Kirana memancarkan cahaya yang lebih terang, seolah menantang dalang utama. Arwah-arwah di belakang dalang utama meraung-raung,
semakin tidak sabar. Dalang utama tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan raungan yang menggelegar, ia melangkah maju, melewati batas lingkaran pengunci. Begitu ia masuk, garis-garis cahaya yang dibuat Paman Jaka berkobar terang, membentuk dinding energi yang tak terlihat. Dalang utama dan pasukannya kini terperangkap di dalam. Ia mencoba menembus dinding itu, melontarkan energi gelap, tapi dinding itu menahannya. Mata merahnya menatap kami bertiga dengan penuh kebencian. "Baiklah," ucap Paman Jaka, suaranya penuh tekad. "Pertarungan sebenarnya dimulai."